Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Aulia Khairani, NIM 2111111021, kelas A semester 3, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Kajian Kaidah Tafsir Statistika yang diampu oleh Ibu Hajah Ari Bawati, SAG MPD. Masuk ke dalam pembahasan yang saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian kaidah. Yang kedua, kaidah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Yang ketiga, kaidah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Yang keempat, kaidah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Dan yang terakhir, penutup. Kaidah pertama yang saya ambil yaitu istifham. Pengertian istifham. Sebagian ahli menyatakan bahwa istifham sama maknanya dengan istikbar, yaitu meminta informasi. Pendapat lain, istikbar adalah bertanya tentang sesuatu yang belum dipahami sebelumnya dengan baik. Bila hal itu ditanyakan sekali lagi, itu adalah istifham. Sebagian lain mendefinisikan permintaan yang berbicara kepada lawan bicaranya agar tergambar di dalam pikirannya serta sesuatu yang ditanyakannya belum ia pahami. Istifham itu digunakan untuk banyak makna yang tidak tempatnya untuk dibicarakan di sini. Kaidah tersebut terdapat pada Al-Baqarah ayat 114 yang berarti, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Penjelasan di dalam tafsir Al-Munir tentang kata waman azlamu. Susunan ini berbentuk istifham atau pertanyaan, tetapi bermakna nafi' atau kecaman, yang artinya tak seorang pun yang lebih aniaya daripada dia. Kata az-zulmun atau zalim, aniaya, artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ayat ini turun sehubung dengan bangsa Romawi yang meruntuhkan Baitul Maqdis, atau sehubung dengan kaum musyrikin ketika mereka menghalang-halangi Nabi SAW datang ke Ka'bah pada tahun Hudaybiyah. Selanjutnya ada kata lahum fid dunya khizyun, yang pemakaian bentuk nakirah di sini berfungsi untuk menyatakan kedahsyatan. Artinya kehinaan yang amat besar yang tak terlukiskan. Jika ditinjau dari i'rab kata waman azlamu, susunan ini sebenarnya mubtada dan khabar. Karena makna ini adalah nafi, maka kalimat ini terhitung sebagai berita. Namun, kaidah mubtada khabar ini tidak dibahas di dalam mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika, namun dibahas pada kajian kaidah tafsir grammar. Yang selanjutnya ada ulaika ma kana lahum ayyadkhuluna ha illa khaifin. Susunan ini bentuknya berita tetapi bermakna perintah. Artinya, takut-takutilah mereka dengan jihad agar tak seorang pun memasukinya dengan aman. Kata khaifin, kehinaan dan kenistaan dengan dibunuh, ditawan, dan dibebani jizyah. Azabun azim, itu artinya neraka. Selanjutnya menurut tafsir Al-Qurtubi, waman azlamu mimman mana'a masajidallaha an yuzkara fiha muhu. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya. Lafaz man dirofakkan menjadi mubtada dan khobarnya adalah azlamu, yang artinya tidak seorang pun yang lebih aniaya. Lafaz an
menempati posisi nasab karena menjadi badal atau pengganti dari lafaz masajida. Di sini perkiraan susunan kalimatnya boleh sebagai berikut. Yang pertama, karahiyatan an yuzkar, karena tidak suka disebutkan. Kemudian kata karahiyatan itu dibuang. Namun perkiraan susunan kalimatnya bisa jadi seperti ini. Min an yuzkar atau untuk disebutkan. Kemudian huruf jar min itu dibuang karena menyertai lafaz an kan, sebab perkataan menjadi panjang banget gitu, kayak pemborosan kata. Yang dimaksud dengan kata masajid di sini adalah Baitul Maqdis dan mihrabnya. Namun menurut satu pendapat yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan kata masajid dalam ayat ini adalah semua masjid. Bentuk tunggal kata masajid adalah masjid dengan kasroh huruf jim. Namun ada pula orang Arab yang mengatakan masajid dengan fathah huruf jimnya. Jadi masjid. Beberapa orang berpendapat tentang ayat ini bermaksud kepada siapa diturunkan, yang mana bermaksud istifham, yaitu kan pertanyaan kan tadi. Para mufasir itu menyebutkan bahwa ayat ini tuh diturunkan tentang Bukhtanasor, sebab dialah yang telah merobohkan Baitul Maqdis kan. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menghalang-halangi manusia masuk ke setiap masjid sampai hari kiamat. Itu menurut pendapat lain. Dan pendapat yang terakhir ini tuh di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi itu dibilang sahih. Kaidah kedua yang saya ambil yaitu kaidah soal jawab. Di dalam Al-Quran tidak luput dari kejadian di Arab atau pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat dulu kepada Rasulullah kan. Terus ada satu sahabat yang bernama Zaid Abu Nasir, itu mempunyai paham bahwa Al-Quran merupakan produk budaya. Pemahaman ini ada karena beliau tuh memahami teks dalam Al-Quran tersebut, makanya beliau tuh bilang kalau Al-Quran itu produk budaya. Maksudnya itu karena pemahaman itu tuh hasil dari belajarnya memahami Al-Quran gitu. Secara normatif, jawaban itu seputar pertanyaan yang sesuai dengan jawaban ya kan. Namun pada Al-Quran itu terdapat norma-norma gitu loh, kayak kaidah-kaidah buat mengenai kaidah soal jawab ini. Terdapat lagi kaidah-kaidahnya. Yang pertama, kaidah pertama itu ada kalanya Al-Quran menjawab pertanyaan melenceng, tidak sesuai dengan pertanyaan. Contohnya aja pada ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Artinya kan pertanyaan mengenai awal bulan atau pergantian bulan. Tetapi jawabannya itu tidak mengenai tata surya, melainkan manfaat atau fungsi dari pergantian bulan itu gitu loh. Perhitungan hilal, khususnya haji, waktu di padang Arafah, terus muncul ilmu astronomi gitu. Kaidah kedua, jawaban kadang-kadang lebih luas dari yang ditanyakan gitu. Yang ketiga, jawaban lebih sempit daripada pertanyaan. Contohnya pada surat Yunus ayat 15 yang berbicara tentang bisakah Anda mendatangkan Al-Quran yang lain atau mengganti. Ya kemudian dijawab, tidaklah patut bagiku untuk menggantinya. Maknanya tuh mengganti saja dia tidak bisa gitu loh, apalagi buat mendatangkan yang baru gitu kan. Terus kaidah keempat yaitu menggunakan lafaz pertanyaan. Contohnya surat Al-Isra, kalimat dengan kata su'al. Kaidah tersebut terdapat pada Al-Baqarah ayat 189 yang berarti mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk, waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikannya adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, jika terdapat kata yas'alunaka yang merupakan pertanyaan pada awal ayat, maka jawabannya sudah pasti berada di dalam satu ayat tersebut, masih dalam konteks satu ayat itu gitu loh. Kalau enggak setelah kalimat pertanyaan itu, ya di akhir ayat jawabannya. Tapi biasanya kalau yas'alunaka itu kayak habis pertanyaan langsung jawaban gitu. Di dalam Al-Baqarah ayat 189 tadi kan terdapat pertanyaan tuh, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit kepada Nabi Muhammad kan, mengapa bulan pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil tetapi dari malam ke malam tuh dia membesar sampai mencapai ke purnama gitu, lalu mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan. Terus dijawablah, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah, bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Waktu dalam penggunaan Al-Quran adalah batas akhir peluang untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ia adalah kabar tertentu dari satu masa. Dengan keadaan bulan seperti itu, manusia dapat mengetahui dan merancang aktivitasnya sehingga dapat terlaksana sesuai dengan masa penyelesaian atau waktu yang tersedia. Jadi manusia itu tidak terlambat, apalagi terabaikan kan dengan berlalunya waktu. Dan juga ini dipakai untuk pelaksanaan waktu haji. Seperti dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya jawaban pertanyaan apa, tapi jawabannya apa gitu kan, nggak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Karena jawaban yang seharusnya itu yang diberikan adalah bahwa bulan tuh memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya yang tampak dan terang hingga terbitlah sabit. Apabila pada paruh pertama bulan berada pada posisi antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut, yang berarti muncullah sabit baru. Dan apabila berada di arah berhadapan dengan matahari, di mana bumi berada di tengah, akan tampak bulan purnama. Kemudian purnama itu kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai ke paruh kedua. Dengan demikian sempurnalah satu bulan Komariah selama 29,5309 hari. Atas dasar ini dapat ditentukan penggalan Arab. Sejak munculnya bulan sabit, tampak seperti garis tipis di ufuk barat, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari. Ketika itu dapat terjadi ruqyah terhadap bulan. Demikianlah ditentukan perhitungan waktu melalui bulan. Demikian juga diketahui permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah haji. Kaidah ketiga yang saya ambil yaitu mujmal dan mubayyan. Pengertiannya yang secara etimologi, al-jam atau menghimpun. Al-jam susi syai ijmalan. Artinya, saya mengumpulkannya tanpa ada yang terserak. Sedangkan secara terminologi oleh ulama salaf dipahami sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ayat tersebut bisa dipahami dengan penjelasan Rasulullah gitu loh. Kan apa itu? Cuman ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nggak ada penjelasan kan? Jadi kita dapat memahami firman Allah itu cuman dari penjelasan Rasulullah gitu. Dalam pemahaman kaum usul mujmal, sesuatu yang mengandung dua makna atau lebih tanpa menarjih salah satunya atau antara yang satu dari yang satu lagi. Kosakata Al-Quran dari segi penunjukannya kepada makna yang dikandungnya, ada kalanya berupa nas-nas yang hanya mengandung satu makna. Selanjutnya nas yang mengandung bukan makna tekstualnya, dan terakhir nas mujmal atau global yang memerlukan penjelasan. Seperti kaidah di dalam Al-Baqarah ayat 237 yang artinya
Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akan nikahnya itu ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini tuh kan ada illa ayyafuna aw ya'fuwalladzi biyadihi uqdahun nikaha, gitu kan, nikahi. Itu kan artinya tuh kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Potongan yang siapa gitu deh, yang masih global tuh orang yang akan nikah ada di tangannya itu siapa gitu loh kan. Ada yang berpendapat kalau orang itu wali nikah, ayah si gadis. Yang kedua ada yang berpendapat suami, dan ada juga yang berpendapat istri. Tapi saya nggak yakin sih soal istri, soalnya sejak kapan istri yang megang akad nikah gitu kan. Kita bisa lihat juga dari contoh-contoh yang udah pastinya kita pernah lihat di pernikahan, istri nggak pernah megang akad nikah kan. Di dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan, ayat ini menjelaskan tentang mahar yang jatuh ketika istri dijatuhi talak oleh suaminya. Di dalam penafsiran ini yang dimaksud memegang akad nikah adalah wali nikah, wali yang berhak atas melepas hak tersebut atau mahar. Artinya, jika istri ditalak itu memberi maaf bagi suaminya dan dengan tidak menuntut pemberian separuh mahar. Jika istri ini bisa mengurus dirinya sendiri, maka berilah mereka sesuatu yang dapat mereka nikmati gitu kan. Terus wali yang memegang nikah menggugurkan separuh mahar yang menjadi hak istri yang ditalak sebelum disetubuhi. Tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka wali untuk putrinya adalah ayahnya. Ini adalah pendapat Malik Ibnu Abbas dan sejumlah tabi'in lainnya. Menurut pendapat lain, wali adalah suami, dan bentuk pemaafannya adalah ia tidak mengambil bagian yang kembali diberikannya dari setengah mahar yang telah diberikannya kepada istrinya. Dengan demikian, makna ayat ini, kecuali jika istri yang ditalak itu memaafkan atau suami memaafkan dengan tidak mengambil separuh mahar yang ia berikan kepada istrinya. Jadi yang mahar yang diberikannya itu penuh kepada istrinya gitu. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dalam pendapat barunya, Sauri, Ibnu Syubrumah, serta Auza'i. Adapun alasan kelompok pertama adalah pembicaraan pada bagian awal ayat berkenaan dengan istri. Seandainya yang dimaksud adalah suami, tentu Allah akan berfirman au ya'fuwa. Namun tidak ada faktor apapun yang menunjukkan untuk tidak mengartikan ayat ini sesuai lahiriahnya. Alasannya karena makna ya'funa adalah menggugurkan, begitu pula makna ya'fuwa adalah menggugurkan, dan walilah yang berhak menggugurkan, sedangkan yang memberi mahar itu adalah suami. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit pemahaman tentang beberapa kaidah. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.